Pekabaran Sabat pagi ini berjudul Hidup yang Merdeka. Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 32 yang berbunyi, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Kita akan belajar suatu kebenaran yang memerdekakan, yaitu kebenaran tentang hidup yang merdeka atau memerdekakan. Mari kita baca ayat berikut dan belajar akan kebenaran tentang hidup yang merdeka. Yohanes 14 ayat 18 dan 19. Kita baca. "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup." Yesus menyampaikan sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang. Karena Yesus katakan, kamu pun akan hidup. Dalam bahasa Inggris katakan, ye shall live also. Akan dengan shall itu masa depan. Tapi, apakah pada waktu Yesus menyatakan ini kepada para muridnya tidak hidup? Tentunya para murid masih hidup. Itu sebabnya Yesus berbicara kepada mereka. Tetapi kenapa Yesus katakan, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Sepertinya mereka sudah mati. Padahal mereka masih hidup saat itu. Karena kita perlu pahami kenapa Yesus berkata, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Kita buka Yohanes 14, kita baca melalui ayat 12 sampai 20. Bagi yang punya Alkitab, ada baiknya dibuka, supaya bisa ikuti dan kalau boleh kasih tanda. Saya baca, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." 2 kali dalam ayat-ayat ini Yesus berkata, jika kamu minta dalam namaku, cukup dalam nama Yesus, kita akan terima apa yang kita minta dari Bapa. Sebab Yesus katakan apa? Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi orang zaman sekarang tambah-tambah. Ya, ada berapa nama disebutkan? Cukup nama Yesus. Ayat yang tidak harusnya untuk menjadi permintaan, jadi permintaan. Nah, kembali perhatikan bentuk kalimatnya, mayoritas bentuk masa depan. Atau bahasa Inggris katakan future tense. Shall, will, atau dalam bahasa Indonesia akan. Ya. That will I do, shall ask in my name. Ya. Semuanya dalam masa depan. Kita lanjutkan ayat 16 sampai 20. "Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu." Dalam bahasa Indonesia tidak terkesan masa depan, tapi dalam bahasa Inggris katakan, I will come to you. I will artinya masa depan, future tense. "Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu." Kembali, banyak bentuk kalimat masa depan dalam perkataan Yesus ini kepada para muridnya.
Dan kita sudah belajar bahwa pada waktu Yesus katakan, pada waktu itulah, waktu yang dimaksud adalah hari Pentakosta. Pada hari Pentakosta, Yesus di dalam Bapanya dan para murid di dalam Yesus. Dan Yesus di dalam para murid. Hari Pentakosta itu juga adalah hari di mana sang penghibur yang lain itu datang. Yaitu hari di mana Yesus akan tinggal dalam murid-muridnya. Hari Pentakosta adalah hari di mana Yesus kembali dan tidak membiarkan murid-muridnya yatim piatu. Jadi, saat Yesus berkata, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup, hal itu dimulai pada hari Yesus datang kembali kepada umatnya, yaitu pada hari Pentakosta. Karenanya hidup tersebut bukan yang nanti kita terima saat Yesus datang kedua kali, tapi setelah dia kembali ke surga sesudah kebangkitannya. Dari semua ini kita perlu ingat bahwa penolong yang lain atau penghibur yang lain yang belum mereka terima saat mereka mendengar daripada Yesus. Karena itu akan terjadi di masa mendatang. Tapi satu hal yang saya share kepada banyak orang, dan pada waktu diskusi atau dialog dengan saudara Edi Deda, dia juga baru terlihat. Kalau kita baca, di ayat 16 dikatakan, Yesus berkata kepada para muridnya, aku akan minta, I will pray, mintanya saja dengan berdoa. Dan doanya dalam pasal 17, aku akan minta kepada Bapa dan ia, yaitu Bapa, akan memberikan kepadamu. Nah kalau dikatakan aku akan minta dan Bapa akan beri, apa sudah atau belum? Belum, karena itu kalimat masa depan, nanti. Tetapi ayat 17 dikatakan, dunia tidak dapat menerima dia, yaitu penolong yang Yesus minta itu. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia. Nah ini kan menarik, saya bilang sama saudara Edi Deda. Belum diminta, belum diberi, tapi sudah dikenal. Ini harus kita renungkan. Kenapa bisa demikian? Kenapa mereka kenal? Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu. Tambah bingung lagi. Belum diminta, belum diberi, sudah dikenal karena sedang menyertai. Dalam bahasa Inggris katakan dwelleth with you. Itu bahasa present tense, bukan future, bukan past. Sedang menyertai para murid, makanya mereka kenal. Nah, ini perlu kita renungkan. Supaya kita tahu kenapa Yesus katakan tadi, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali. Ini semua akan terjadi di masa mendatang, pada waktu Yesus datang pada hari Pentakosta. Ayat 17 kita perhatikan. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Satu hal yang perlu kita ingat adalah kata roh diterjemahkan dari kata Yunani pneuma. Kalau bahasa Ibraninya ruah, yang artinya nafas, hembusan angin atau roh. Nah perhatikan Yesus berkata, dunia tidak dapat menerima dia. Siapa yang dimaksudkan dia di sini? Roh. Ya. Roh itu. Roh Kudus atau Sang Penghibur itu, dunia tidak dapat menerima dia. Apa maknanya dunia tidak dapat menerima Sang Penghibur ini yang adalah roh? Maknanya adalah roh yang dimaksudkan Yesus bukan nafas atau bukan hembusan angin. Sebab ingat tadi, pneuma artinya nafas atau hembusan angin. Kalau itu dunia bisa terima, betul? Ya, tapi katanya dunia tidak dapat terima yang disebut roh ini atau yang disebut penghibur ini. Karenanya roh yang dimaksudkan oleh Yesus dalam ayat ini berbeda dengan nafas. Berbeda dengan hembusan angin. Contoh, Kayafas masih hidup pada hari Pentakosta. Apakah dia menerima kecurahan Roh Kudus? Terima atau tidak? Tidak terima.
Tapi apa dia punya nafas? Dia punya nafas, itu sebabnya dia masih hidup. Supaya kita pahami, jangan sampai kita tercampur makna roh ini dengan yang Yesus berikan. Ya. Jadi penghibur atau penolong yang disebut Roh Kudus ini bukan nafas hidup. Sebab Kayafas punya nafas hidup tapi dia tidak terima sang penghibur. Alkitab berkata dalam Ibrani 1 ayat 3, Ia, yaitu Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Perhatikan, Allah menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Di segala yang terjadi di dunia ini maupun dalam alam semesta, boleh terjadi atau tertopang atau terjaga, terpelihara oleh karena firman-Nya Allah yang penuh kekuasaan. Kemudian 2 Petrus 3 ayat 5 sampai 7. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Kembali, melalui firman yang sama Allah pelihara langit dan bumi. Pertanyaan, apakah setan masih hidup? Di mana dia? Di dalam dunia ini? Ya, kita percaya setan dilempar ke dunia ini. Setan ada di dunia ini. Nah, siapa yang topang keberadaan setan di dunia ini? Kalau kita baca Alkitab, segala sesuatu yang topang siapa? Allah melalui firman-Nya. Ya. Keberadaan setan di dunia ini masih ada dia, masih beredar-edar oleh karena Tuhan masih topang keberadaannya. Kenapa kita perlu pahami ini? Kita harus memahami perbedaan kuasa Allah dan kehadiran Allah. Kuasa Allah menopang alam semesta, di mana dalam dunia ini ada setan. Tetapi pertanyaan, apakah dalam setan ada kehadiran Allah? Tidak ada. Sama seperti Kayafas tadi, dia punya nafas hidup, tapi dia tidak punya sang penghibur itu, atau Roh Kudus. Dan kalau kita ingat pekabaran tentang kuasa kebangkitan Kristus, yang beberapa waktu lalu kita sudah pelajari, setan itu Allah simpan di tempat yang namanya apa? Tartaros, ya, ada yang masih ingat. Dijaga sama Tuhan di situ supaya dia tidak bisa berbuat macam-macam. Ya, itu karena kuasa Allah. Kuasa Allah yang menopang setan bukanlah kehadiran Allah dalam hidup setan. Ini perlu kita pahami. Contoh lain, ketika Adam diciptakan, kepada Adam dihembuskan roh Allah, yaitu nafas hidup. Dan Adam hidup. Tapi ketika dia berdosa, dia kehilangan roh Allah. Tapi dia masih hidup. Sebab yang dia miliki hanya nafas. Kehadiran Allah itu sendiri sudah tidak ada. Itu sebabnya dia jadi takut, dia bersembunyi. Ya. Ciri khasnya dia tidak memiliki kehadiran Allah apa? Mereka menyadari dirinya telanjang. Terang itu yang menutupi mereka sudah terangkat. Perlu kita pahami benar akan hal ini, bahwa nafas hidup dan kehadiran Allah adalah dua hal yang berbeda. Sebab inilah dasar pekabaran Sabat ini. Jangan kita campur. Tuhan masih pelihara kita dengan nafas hidup, tapi itu bukan jaminan Allah hadir dalam hati kita. Perlu sesuatu terjadi dalam hidup kita supaya Allah tinggal dalam hidup kita. Berikutnya, Efesus 2 ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia.
tanpa Kristus dan tanpa Allah sama dengan tanpa harapan. Itulah sebabnya penting kita menerima kehadiran mereka, bukan hanya sekedar nafas. Berikutnya, Efesus 4 ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Kondisi kita ini degil, gelap. Oleh karena itu jauh dari kita persekutuan dengan Allah. Harus ada yang terjadi bagi hidup kita sehingga kita bisa bersekutu dengan Allah. Tapi apa kita hidup? Kita masih hidup. Sebagai bagannya untuk membantu, tanpa Kristus itu sama dengan jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Sebab Yesus telah berdoa dalam Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Siapa kita ini? Bapa dan anaknya, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Itu sebabnya Paulus katakan, tanpa Allah, tanpa Kristus sama dengan tanpa harapan. Tanpa Kristus kita tidak bersekutu dengan Allah, sebab Bapa di dalam anak, anak dalam Bapa, supaya kita dalam mereka. Supaya kita dalam Bapa, kita harus terima siapa? Yesus. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Inilah sebabnya jika kita hidup tanpa Yesus, maka kita tidak bersekutu dengan Bapa. Jangan lupa, murid-murid masih hidup waktu Yesus menyampaikan ini semua. Tapi para murid belum memiliki sang penghibur yang dijanjikan. Bahkan Yohanes tulis dalam Yohanes 7 ayat 38 dan 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, ini Yesus berkata, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya, yaitu yang dimaksudkan Yesus ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Roh yaitu aliran air hidup yang mengalir dari hati mereka yang percaya kepada Yesus belum datang. Karena Yesus belum dimuliakan. Itu sebabnya Yesus berkata ayat yang berikut ini dalam Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, kalimat yang ditandai warna kuning ini jarang orang renungkan. Bahwa kedatangan sang penghibur bersyarat. Apa syaratnya? Yesus harus pergi. Kalau Yesus pada waktu dia bangkit dari kematian dan tetap tinggal di dunia ini, tidak kembali ke sorga, apakah sang penghibur datang? Menurut Yesus tidak. Itu sebabnya dikatakan adalah lebih berguna. Saya pulang, saya pergi. Penting untuk Yesus pulang karena jika dia pulang, dia akan dimuliakan. Maka penghibur itu atau roh tadi bisa datang. Tapi jika Yesus tidak pulang dan tidak dimuliakan, maka sang penghibur atau roh tadi tidak akan datang. Karena itu, kehidupan yang Yesus janjikan kepada orang percaya menjadi kenyataan saat sang penghibur atau roh kebenaran atau roh kudus diberikan. Dan hal itu tergantung pada pemuliaan Yesus di sorga. Di sisi lain, dalam Alkitab, roh adalah hidup. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Kata nyawa dalam ayat ini diterjemahkan juga dari kata pneuma, yang mana adalah roh. Jadi kalau kita baca di sini kita bisa sebut, dan sesudah berkata demikian, ia, yaitu Yesus, menyerahkan rohnya. Inilah dasar dalam Alkitab, roh sama dengan hidup. Satu lagi,
Lukas 8 ayat 55. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saat dikatakan kembalilah roh anak itu, apa yang kembali? Ya, nyawa, hidupnya. Itulah dasarnya roh dalam Alkitab sama dengan hidup. Karena diterjemahkan dari kata yang sama, pneuma. Sekarang, apakah yang Yesus maksudkan ketika dia berkata, kamu akan hidup? Dia bilang tadi, sebab aku hidup, maka kamu akan hidup. Kenapa dia bilang begitu? Kita baca beberapa ayat berikut ini dari Alkitab. Yang pertama, Yohanes 3 ayat 36. Dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Sama dengan Yohanes 3 ayat 16. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kemudian Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dan Yohanes 6 ayat 47, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Inilah hidup yang Yesus maksudkan. Ketika Yesus berkata, sebab aku hidup, kamu akan hidup juga, Yesus merujuk pada memiliki hidup yang kekal, yaitu hidup sesudah salib, suatu kualitas hidup yang disediakan dalam Yesus setelah dia dimuliakan. Banyak orang, khususnya dalam gereja apapun, atau Kristen denominasi apapun, percaya kehidupan kekal itu nanti diberikan pada waktu Yesus datang kedua kali. Tetapi kehidupan kekal itu sudah Yesus berikan sejak dia bangkit, dia sempat hembuskan kepada para muridnya, terimalah Roh Kudus, dia kembali ke sorga, dimuliakan, dan dia curahkan rohnya yang adalah hidupnya, supaya para murid, jemaat mula-mula hingga sekarang kepada kita bisa menerima hidup yang kekal asal percaya. Itu sebabnya Paulus katakan pada waktu kita pada waktu Yesus datang kedua kali, 1 Tesalonika 4, 13-18, apa yang diubahkan? Tubuh. Tubuh ini yang diubahkan. Hidup tidak berubah lagi. Sebab Kristus dalam kita, yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ini perlu kita ingat, supaya kita hidup merdeka. Kita memahami siapa dalam hidup kita. Yohanes tuliskan dalam 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Tapi banyak orang, terutama orang Kristen dari denominasi apapun, belum percaya ini. Mereka hidup seperti mereka bukan hidup yang kekal. Kalau kita hidup seperti orang dunia, apakah itu wujud daripada percaya kita memiliki hidup yang kekal? Tentu tidak. Kalau kita menuruti apa yang Yesus bilang, kita memiliki hidup yang kekal itu, hidup kita berubah. Kita seperti bukan hidup di dunia ini. Itu sebabnya fokus kita sebagai umat Allah adalah mengabarkan Injil. Supaya orang juga terima hidup yang kekal. Sehingga bukan dunia ini lagi tempatnya. Mereka rindu untuk negeri perjanjian yang baru. Itu dunia yang diubahkan. Dibersihkan dari unsur dosa. Hidup kita berubah. Berbeda. Setelah kita baca semua ayat-ayat ini dan memahami kenyataan ini dengan lebih baik, mari kita bertanya, apakah kita benar-benar menerima sesuatu dari luar yang kita sebut penghibur atau Roh Kudus itu, atau itu hanya kiasan? Mari kita lihat beberapa contoh. Yang pertama adalah Pentakosta. Sebelum kecurahan roh pada hari Pentakosta, Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Kisah 1 ayat 4 dan 5.
Karena seringkali kalau kita menggunakan aplikasi Alkitab di dalam komputer, itu dia punya nama buku bahasa Inggris semua, meskipun ayatnya bahasa Indonesia. Jadi seringkali begitu saya copy, lupa ganti. Ya. Tapi semua saya tahu ini ya, tahu itu kisah ya. Kisah 1 ayat 4 dan 5 berkata, dan menyuruh mereka tinggal di situ. Yesus suruh mereka tinggal di Yerusalem, menantikan janji Bapa yang demikian kataku. Ya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini adalah perkataan Yesus kepada para muridnya. Dan sampai saat itu, pada waktu Yesus menyampaikan ini, para murid belum dibaptis dengan Roh Kudus. Mereka belum terima itu Sang Penghibur. Nah, beberapa hari kemudian, pada hari Pentakosta, kita baca Kisah 2 ayat 2 dan sampai 4. Kisah 2 ayat 2 sampai 4. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita bisa lihat pada waktu Yesus bilang tunggu di kota ini, jangan kemana-mana, supaya kamu terima janji yang saya minta dari Bapa. Apa mereka sudah terima Roh Kudus? Belum. Nanti 10 hari kemudian, setelah mereka berdoa bertekun, mereka terima kecurahan roh. Apa maknanya? Maknanya adalah mereka menerima sesuatu yang dari luar ke dalam. Karunia roh itu bukan ciptaan diri kita, bukan sesuatu yang sifatnya kiasan, tapi nyata. Buktinya mereka lihat ada lidah-lidah api. Dan pengaruhnya dalam hidup mereka, mereka bisa berkata-kata dalam bahasa lain. Mengabarkan kebenaran, mengabarkan Injil kepada orang. Pada hari Pentakosta, Yesus mendemonstrasikan baptisan Roh Kudus secara fisik dan kasat mata untuk beberapa alasan. Salah satunya adalah agar kita mengerti bahwa orang-orang itu menerima sesuatu yang tidak mereka miliki sebelumnya dalam diri mereka. Tidak ada. Dan mereka terima sesuatu dari luar masuk ke dalam hidup mereka. Sebab dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Artinya tadinya tidak penuh. Tidak ada bahkan. Ada orang yang berkata bahwa Roh Kudus itu dibentuk, diproduksi dalam hati dengan membaca firman Allah atau Alkitab. Sebab dikatakan perkataan-perkataanku, Yesus bilang, adalah roh dan hidup. Nah, kalau begitu kita baca Alkitab saja, maka roh akan terbentuk dalam hati kita. Dengan kata lain, firman Allah adalah benih dalam hati kita. Dan ketika kita percaya, kita aktifkan benih ini dan menghasilkan kehadiran Roh Kudus, yaitu hidupnya Yesus dalam hati kita. Banyak orang yang percaya demikian. Benar, kita semua perlu dan harus baca Alkitab. Tidak bisa tidak, harus baca Alkitab kita. Tetapi saya tanya, pada waktu Yesus menjelaskan tentang Sang Penghibur kepada para murid, apakah mereka punya Alkitab atau tidak? Mereka punya, yaitu Perjanjian Lama. Artinya mereka punya firman Allah. Firman Allah mereka miliki. Paulus berkata bahwa kalau soal hukum Taurat, jangan lawan saya tahu semuanya. Karena waktu itu sudah ada firman Tuhan yang mereka pelajari. Jadi pada waktu Yesus menjelaskan tentang Sang Penghibur, tentang Roh Kudus, orang-orang saat itu sudah punya Alkitab, sudah punya firman Tuhan. Tetapi Yesus bilang, kamu akan hidup, kamu akan terima. Artinya saat itu mereka belum miliki. Mereka akan terima baptisan Roh Kudus beberapa hari kemudian. Intinya adalah, jika roh dihasilkan atau dibentuk dalam hati kita dengan hanya membaca Alkitab, lalu mengapa para murid harus tunggu sampai pada hari Pentakosta agar menerimanya? Karenanya jelas bahwa
roh atau penghibur yang dibicarakan oleh Yesus bergantung pada Yesus lebih daripada bergantung hanya baca Alkitab. Contoh lain, Kisah 19 ayat 2, 5, dan 6. Katanya kepada mereka, ini Paulus berbicara kepada 12 orang Yahudi di Efesus. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Orang-orang ini baca Alkitab dan mereka percaya. Tapi mengenai Roh Kudus saja mereka belum pernah dengar. Supaya kita lihat bahwa membaca Alkitab bukan membentuk Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi menuntun, nah ini dia, kepada Yesus yang adalah sumber daripada roh itu. Di sini kita lihat 12 murid ini menerima sesuatu yang tidak mereka miliki sebelumnya. Mereka baca firman, mereka percaya, tapi belum pernah dengar mengenai Roh Kudus. Karenanya jelas bahwa mereka yang menerima Roh Kudus menerima dari luar, bukan sesuatu yang terbentuk di dalam diri atau kita bentuk sendiri, melainkan sesuatu yang diberikan dari luar kepada kita. Itu sebabnya Paulus urapi mereka dan mereka pun menerima kepenuhan Roh itu. Mengapa hal ini penting untuk ditekankan? Supaya kita mengerti bahwa ketika Yesus berkata bahwa penghibur itu ada dalam kita, Yesus bermaksud bahwa kita akan benar-benar menerima sesuatu yang tidak kita miliki sebelumnya. Sesuatu atau seseorang akan datang dari luar dan masuk dalam hati kita. Inilah yang terjadi pada hari Pentakosta dan inilah yang harus kita alami. Teristimewa menjelang kita punya kegiatan Bible Camp. Dan teristimewa kita yang percaya Yesus datang segera. Penting bagi kita menerima dia dalam hati. Jadi sang penghibur itu menurut Yesus tinggal bersama mereka pada waktu itu dan dijanjikan untuk berada di dalam mereka. Mengenai penghibur, Yesus juga berkata dalam Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ini semua bahasa yang digunakan bukan sesuatu yang diproduksi dalam hati, melainkan dari seseorang yang tinggal bersama dan di dalam kita. Ini menggambarkan sesuatu yang dikirimkan kepada kita dan akan datang kepada kita dari luar. Dengan kata lain, sebelum sang penghibur diutus, terlepas dari seberapa besar iman dan kepercayaan dan pengetahuan kita akan kitab suci, kita tidak dapat menerima sang penghibur jika Yesus tidak pulang. Jadi, penghibur atau Roh Kudus itu kita terima dari luar. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ini bukan kiasan atau metafora. Ini kenyataan. Kita benar-benar menerima Roh Allah dalam hati kita. Tubuh kita ini bait suci, bait Allah. Itu sebabnya gereja Advent mempunyai penggambaran kesehatan. Karena tubuh kita adalah bait Allah, kita harus jaga kesehatannya. Tubuh kita ini harus kita pelihara, sebab inilah bait Allah. Oleh karena itu apa yang kita makan, kita minum, kegiatan kita, olahraga, bekerja, itu perlu kita atur sehingga hidup kita sehat. Tubuh kita menjadi bait Allah. Tetapi tidak hanya itu, kita harus tahu siapa yang masuk. Jangan kita sudah pelihara sehat, tapi yang masuk salah. Itu bukan hasil bentukan kita, tapi dari luar datang, yaitu Roh Allah dalam hidup kita. Pertanyaan berikutnya, apa atau siapa roh ini? Berikut ini ada tabel perbandingan yang kami ambil dari Yohanes 14 dan Matius 28.
Perhatikan tabel ini dan ayat-ayatnya tentang Yesus dan penolong yang lain atau sang penghibur. Dalam yang di atas ini rata-rata adalah dari Yohanes 14. Dalam ayat 19 Yesus berkata, dunia tidak akan melihat aku lagi. Dalam ayat 17 tentang penghibur Yesus bilang, dunia tidak melihat dia. Dalam ayat 19 Yesus berkata, tetapi kamu melihat aku. Dalam ayat 17 dia berkata tentang sang penghibur, tetapi kamu mengenal dia. Dalam ayat 20 Yesus berkata, aku di dalam kamu. Tentang penghibur dalam ayat 17 Yesus berkata, akan diam dalam kamu. Ayat 18 Yesus berkata, aku datang kembali kepadamu. Ayat 16 dikatakan, memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Dan dalam Matius 28 ayat 20, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat 16 Yesus berkata, ia menyertai kamu selama-lamanya. Persamaan ini bukan kebetulan. Itu sebabnya kata yang lain dalam ayat Yohanes 14 ayat 16 diterjemahkan dari kata alos, bukan heteros. Bahasa Yunani ada dua mengenai perbedaan atau yang lain, yaitu heteros yang benar-benar berbeda, contohnya kayu dengan batu, itu heteros. Tapi kalau sama bahannya hanya beda bentuk, itu alos. Contohnya kayu dengan podium ini. Podium ini terbuat dari apa? Kayu. Jadi different from the same substance. Jadi berbeda tapi unsurnya sama. Materinya sama. Itu alos. Jadi Yesus katakan, saya akan datang kembali tapi bukan seperti sekarang ini secara fisik. Saya akan hadir oleh kehadiran rohnya. Yang disebut dengan penghibur. Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 20 tahun 1892 paragraf 6. Nyonya White bersaksi, Juru Selamat adalah penghibur kita. The Savior is our comforter. Dan inilah yang telah kubuktikan. This I have proved him to be. Kemudian suratnya nomor 103 tahun 1898 paragraf 15. Kristus datang sebagai penghibur bagi semua yang percaya. Christ comes as a comforter to all who believe. Manuskrip 7 tahun 1902 paragraf 10. Kristus dikenal dengan nama yang diberkati, Sang Penghibur. Christ is to be known by the blessed name of Comforter. Roh Nubuat selaras dengan Alkitab. Nah, apakah menerima rohnya Yesus itu sama dengan menerima Yesus itu sendiri? Ini penting kita pahami. Markus 2:8 berkata, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Dalam bahasa Inggris dikatakan, and immediately when Jesus perceived in his spirit that they saw reason within themselves. Dalam bahasa Indonesia dikatakan dalam hatinya, dalam bahasa Inggris disebut apa? In his spirit. Sebab apa? Kata spirit dengan hati di situ diterjemahkan dari kata pneuma yang sama. Oleh karena itu dalam Alkitab, pneuma itu juga hati. Ada hidup, ada hati, ada juga pikiran nantinya kalau kita baca ayat yang lain. Jadi, ini selaras dengan yang dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 11. Apa yang kita tahu dalam diri kita adalah yang diketahui oleh roh kita dalam diri kita. Kita baca 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita memiliki roh kita yang tahu apa dalam isi hati kita. Itulah yang Yesus tadi, dalam hatinya dia tahu. Oh, mereka ini ngomongin ini. Ya. Jadi saat dikatakan roh, itu bukan oknum yang lain. Tapi pribadi dari pemilik roh itu. Kalau dikatakan rohnya Wilmore, itu pribadinya si Wilmore. Itu bukan Wilmore yang lain. Perhatikan apa yang Paulus sampaikan berikut dalam 1 Korintus 8 ayat 6 yang sering kita baca, tapi ini dasarnya. Dikatakan, namun bagi kita hanya
ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Jadi kalau kita baca tulisan Paulus, kalau dia sebut Allah, itu siapa? Bapa. Kalau dia sebut Tuhan, itu siapa? Yesus. Nah, sekarang kita baca 2 Korintus 3 ayat 17. Saya tampilkan bahasa Inggris supaya kita lihat perbedaannya. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, sebab Tuhan adalah roh. Tuhan ini siapa di sini? Yesus, karena bagi Paulus satu Tuhan. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Namun dalam bahasa Inggris dikatakan apa? Now the Lord is that Spirit. And where the Spirit of the Lord, there is liberty. Siapa Lord di sini? Ya, siapa dia? Yesus. Jadi dalam bahasa Inggris dua-duanya Tuhan, tapi dalam bahasa Indonesia ada satu menggunakan kata Allah. Dan kalau kita lihat bahasa aslinya, yang digunakan adalah kurios. Kurios artinya Tuhan. Kalau Allah itu Theos. Ya. Saya tidak mengerti kenapa LAI tidak menggunakan yang sama. Ya. Itu sebabnya saya selalu bandingkan dengan King James, sebab King James lebih dekat kepada aslinya. Ya. Jadi intinya adalah sebab Kristus adalah roh, dan di mana ada roh Allah atau rohnya Kristus, di situ ada kemerdekaan. Inilah dasar pekabaran kita pagi hari ini. Sebab roh adalah hidup, dan bila mana hidupnya Yesus dalam hidup kita, kita merdeka. Paulus juga bilang yang berikut dalam 1 Korintus 15 ayat 45 dan 47. Sebab ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Siapa Adam yang akhir? Ayat 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua, yaitu Adam yang akhir, berasal dari sorga. Berarti Adam yang akhir adalah Yesus. Dan Yesus menjadi roh yang menghidupkan. Tidak heran Paulus katakan apa tadi? Sebab Tuhan itu adalah roh. Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 7 ayat 19, Manuskrip 7 tahun 1902 paragraf 10 berkata, Juru selamat tidak menjanjikan kemewahan dunia kepada para pengikutnya. Makanan mereka mungkin sederhana, bahkan sedikit. Nasib mereka mungkin terhimpit dalam kemiskinan. Tetapi firman-Nya berjanji bahwa kebutuhan mereka akan terpenuhi. Dan Dia telah menjanjikan sesuatu yang jauh lebih baik daripada kebaikan dunia. Apa itu? Penghiburan yang tinggal di dalam dari kehadiran-Nya sendiri. The abiding comfort of His own presence. Jadi siapa yang hadir dalam hidup kita? Yesus. Itu kemewahan yang Yesus berikan bagi kita. Itulah pemberian yang terbesar yang Dia minta dari Bapa, yang Dia mau kasih kepada kita. Yesus tidak janji akan harta atau kemewahan dunia, tidak. Lebih baik kita hidup sedikit, bahkan miskin, asal kita memiliki siapa? Yesus dalam hidup kita. Sebab itulah hidup yang merdeka. Berikut, The Great Controversy, halaman 350 paragraf 1, dikatakan, ketika pada hari Pentakosta, Sang Penghibur yang dijanjikan turun dan kuasa dari atas diberikan, dan jiwa orang-orang percaya bergetar dengan kesadaran akan kehadiran dari Tuhan mereka yang telah naik ke sorga. The souls of the believers thrilled with the conscious presence of their ascended Lord. Jadi pada hari Pentakosta, roh dicurahkan, mereka bergetar hatinya. Mereka sadar siapa yang hadir? Tuhan mereka yang sudah naik 10 hari sebelumnya. Para murid akhirnya mengerti apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 20 tadi. Dia bilang, pada waktu itu kamu akan tahu bahwa aku dalam Bapa-Ku dan kamu dalam aku dan aku dalam kamu. Wah, mereka senang sekali, bergetar perasaan mereka. Ini yang Yesus bilang. Dia hadir bersama kita. Sebab Sang Penghibur atau Roh Kudus datang pada hari Pentakosta. Orang-orang percaya sadar bahwa yang hadir bersama mereka adalah Tuhan mereka, yang tadinya secara fisik hadir bersama mereka,
tapi telah naik ke surga 10 hari yang lalu. Karenanya roh nubuat berkata dalam suratnya nomor 18, tahun 1895 paragraf 12. Roh Kudus adalah Roh Kristus. Itu adalah wakilnya. Inilah agen ilahi yang membawa keyakinan ke dalam hati. Perhatikan Nyonya White menggunakan kata ganti benda. It is his representative. Roh Kudus itu bukan oknum lain. Memang Roh Kudus seringkali Nyonya White katakan he juga, sebab menyatakan pribadi daripada Yesus. Tapi dalam hal ini dia gunakan kata ganti benda, it is. Supaya kita tahu bahwa itu bukan oknum lain, tapi rohnya Yesus itu sendiri. Dan hal ini sudah dinyatakan sebelumnya dalam Alkitab. Paulus tuliskan dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 13 ayat 5. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Apa ada dua dalam hidup kita? Hanya satu, yaitu Yesus. Yesus telah menjadi roh yang menghidupkan. Ayat-ayat ini sangat jelas, berdiamnya Roh Kudus adalah berdiamnya Kristus itu sendiri. Dan ketika kita menerima Kristus, itu kita menerima hidupnya. Dan itulah Yesus itu sendiri. Jadi waktu Yesus berkata kepada para muridnya, karena aku hidup atau sebab aku hidup, kamu akan hidup juga. Sebenarnya Yesus menyatakan kepada mereka bahwa waktunya akan segera tiba ketika aku akan tinggal dalam kamu dan hidup dalam kamu. Dan kamu akan menjalani hidup yang aku telah hidupkan. Itulah hidup yang merdeka. Yang saat itu Yesus yang pada waktu Yesus sampaikan, para murid belum terima. Nanti pada hari Pentakosta mereka terima. Mereka bersuka cita. Perhatikan ayat-ayat berikut ini. Kolose 1 ayat 27. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dalam bahasa Inggris lebih tepat. Which is Christ in you, the hope of glory. Kristus dalam hidup kita itulah pengharapan akan kemuliaan. Itulah hidup yang kekal. Ya. Kita harus terima dari sekarang. Nanti pada waktu Tuhan datang, kita diubahkan hanya tubuh saja. Kemudian 1 Yohanes 4 ayat 4. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Yaitu rohnya siapa? Rohnya Yesus. Galatia 2 ayat 21 dan 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Bagaimana Yesus tinggal dalam hati kita? Oleh kehadiran rohnya. Jelas bahwa menerima Roh Kudus, yaitu rohnya Kristus, kita terima Yesus itu sendiri. Hal ini membawa kita kepada pertanyaan berikutnya. Bagaimana semua ini terkait dengan kebangkitan, pemuliaan, dan kedatangan Kristus kepada kita? Mengapa roh tidak diberikan atau penghibur tidak dapat datang sampai Yesus dimuliakan? Kita harus lihat perbedaannya. Sebab, apakah ada roh Kristus sebelum Yesus dimuliakan? Ada. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 10 dan 11. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh roh Kristus yang ada di dalam mereka. Yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus. Dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Mereka di sini yang ada dalamnya roh Kristus adalah para nabi dan bapa. Para nabi dan bapa ini dahulu dalam perjanjian lama sudah menerima rohnya Kristus. Tapi Yesus bilang tadi dalam Yohanes 7 ayat 38 dan 39, roh itu belum datang karena saya belum dimuliakan. Nah ini bagaimana hubungannya? Seperti bertentangan. Roh Kristus sudah ada di zaman perjanjian lama yang tinggal dalam para nabi dan bapa, tapi Yesus bilang apa? Belum datang.
Bagaimana hubungan ini? Tidak mungkin bertentangan perkataan firman Tuhan. Perhatikan Yesus berdoa dalam Yohanes 17 ayat 4 dan 5. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ini Yesus berdoa kepada Bapanya, dia laporan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus memuliakan Bapanya di dunia ini dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepadanya. Nah, karena Yesus memuliakan Bapa di bumi ini dengan cara menyelesaikan pekerjaan dari Bapa, dia minta Bapanya untuk memuliakan dia. Apakah ini Yesus minta dipuji-puji? Karena saya sudah selesai kerja, apa saya minta dipuji-puji dengan dimuliakan? Tentu tidak. Ya. Penting untuk dipahami bahwa kehidupan yang Yesus jalani di dunia ini tidak pernah ada sebelumnya. Betul? Ya. Kehidupan yang seperti Yesus, apa ada sebelumnya? Belum ada. Kehidupan manusia yang seperti Yesus hanya terjadi setelah anak Allah menjadi manusia di dunia ini. Ya. Banyak orang kehilangan poin penting ini. Bahwa kehidupan yang seperti Yesus belum ada sebelumnya. Alamiah dan pengalaman yang Yesus alami belum ada sebelumnya. Alamiah dan pengalaman apa itu? Yang sudah belajar? Alamiah, bagaimana Saudara Peter? Alamiah menjadi manusia, pengalaman sebagai manusia, tetapi dia tetap ilahi. Bagaimana caranya? Karena Bapa tinggal dalam dia. Di dalam Yesus berdiam seluruh kepenuhan kealaan, yaitu oleh kehadiran Bapanya. Ingat Yesus bilang apa? Bapa tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam Bapa. Apa yang saya katakan ini bukan dari diri saya, tetapi Bapa yang perintahkan apa yang saya bilang. Dan apa yang saya lakukan ini adalah pekerjaan Bapa dalam hidupnya. Jadi Yesus satu-satunya yang saat itu adalah manusia ilahi. Manusia 100%, tapi dalam hidupnya ada keilahian. Sebab Bapa yang ilahi tinggal dalam dia. Dan Yesus juga lahir dan pada waktu Maria mengandung, dia dikandung oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu yang membuat Maria mengandung dan Bapa memberikan tubuh kepada Yesus. Sehingga ada tubuh manusia dan rohnya Bapa dalam dia. Di mana kehadiran Bapa dalam anaknya. Itu sebabnya Yesus disebut dengan manusia ilahi. Apakah sebelum Yesus datang ke dunia ini, ada roh yang berasal dari manusia ilahi? Yaitu manusia yang dalam hidupnya ada keilahian. Belum ada. Oleh karenanya, Yesuslah satu-satunya manusia ilahi yang rohnya penting bagi kita, supaya bila mana kita mengambil bagian daripada rohnya Yesus, kita mengambil bagian dalam alamiah ilahi. Ini patronnya, Yesus menerima Bapa tinggal dalam hidupnya sebagai manusia. Bila mana kita menerima Yesus, patron yang sama jadi bagian kita, keilahian juga tinggal dalam kita. Sebab Bapa kita terima oleh kehadiran anaknya, Bapa dalam anak, anak dalam kita. Kita, kata Nyonya White, partaker of divine nature. Ini sebelumnya tidak ada. Itu sebabnya Yesus datang menjadi manusia dan dia terima kehadiran Bapanya yang adalah ilahi dan dia hidup sebagai manusia ilahi. Dan inilah yang dia karuniakan kepada kita dengan mencurahkan rohnya. Supaya dengan menerima rohnya, pengalaman dia sebagai manusia ilahi menjadi bagian kita. Itulah hidup yang merdeka itu. Kemanusiaan Kristus adalah kunci dalam pemberian penghibur. Penghibur ini telah mengalami apa yang kita alami. Dia tahu apa artinya menjadi manusia. Dia tahu kelemahan kita dan apa artinya dicobai. Bukankah itu yang kita perlukan? Apa maknanya kalau sang penghibur ini belum pernah menjadi manusia lalu mau tolong kita? Ada?
Tidak ada maknanya. Kalau ada penghibur yang belum pernah menjadi manusia, belum mengalami cobaan seperti kita dan tidak berbuat dosa, begitu kita mengalami cobaan, kita datang kepada dia, coba Jo, kita belum pernah jadi ngana. Kong bagaimana? Kita kasih semangat panganan loh. Ayo mari, terus coba ke kiri, coba ke kanan. Itu kalau penghibur yang belum pernah menjadi manusia. Dia hanya kasih nasihat, kasih saran. Coba begini, karena dia tidak pernah. Tapi Yesus dia pernah jadi manusia, dia alami cobaan, dia tahu kelemahan kita, tapi dia tidak berbuat dosa. Sehingga kalau kita terima dia dalam hidup kita hidup seperti dia. Hidup yang merdeka. Alkitab berkata dalam Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Penolong. Nah, kalau mungkin ada yang masih bergumul dengan manusia ilahi, kita baca kembali 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 48. Paulus berkata, seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ya, Adam yang akhir adalah Yesus. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Mengapa Paulus gunakan istilah Adam terakhir atau manusia kedua? Salah satu alasannya adalah bahwa Paulus mau menyatakan kepada kita kemanusiaan Yesus. Sama seperti dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Dia bilang apa? Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Paulus mau tekankan tentang kemanusiaan Yesus ini. Sebab itu dasar untuk kita terima sang penghibur. Yesus yang adalah manusia telah menjadi roh yang menghidupkan. Jika penghibur yang datang kepada kita tidak memiliki kemanusiaan, maka ayat yang di atas ini tidak ada artinya. Supaya Kristus bisa menghibur kita, dia harus melalui apa yang kita alami. Dia harus jadi manusia, menyatu dengan kita. Pengalaman dan hidup kemenangannya sebagai manusia yang menghibur kita, orang berdosa. Ini sebabnya Yesus minta dimuliakan. Dia minta itu bukan karena dia mau makan puji. Dia minta supaya Bapa urapi dia dengan kuasa sehingga hidupnya manusia ilahi ini yang penuh kemenangan, hidup merdeka ini dapat dicurahkan kepada umat-umatnya pada hari Pentakosta. Pada hari Pentakosta, pribadi manusia ilahi dimuliakan di sorga, diurapi dengan minyak sebagai imam besar. Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Dicurahkan kepada kita. Dan sebagai manusia ilahi, Yesus diurapi dengan roh Allah yang adalah minyak itu. Itulah kuasa agar dapat diberikan kepada kita sang penghibur. Itulah wujud daripada Yesus katakan roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Pada waktu Yesus dimuliakan, Allah mengurapi dia dengan roh dan itulah kuasa supaya dia curahkan rohnya. Sehingga roh yang dia bilang tadi di sini diterima oleh umatnya. Itulah pentingnya Yesus dimuliakan. Perhatikan bagaimana Petrus menghubungkannya dalam khotbahnya. Kisah 2 ayat 32 sampai 33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal ini kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ya, perhatikan. Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Allah, menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Jadi pertama-tama yang terima Roh Kudus siapa? Yesus. Itu sebabnya Allah meminyaki dia dengan minyak. Itu lambang Roh Kudus. Allah mengurapi anaknya dengan Roh Kudus sebab kuasa itulah yang memampukan Yesus untuk mencurahkan rohnya. Karena dalam ayat 13 dari pasal 3, Petrus bilang, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Dalam King James dikatakan, had glorified his son. Yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan.
Pemuliaan Yesus penting, tapi yang dimuliakan adalah manusia ilahi, bukan Yesus yang ilahi. Yesus yang adalah manusia, yang dalamnya adalah kehidupan ilahi. Perhatikan bagaimana Paulus menggabungkannya dalam Ibrani 5 ayat 8 sampai 10. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Kapan Yesus menderita? Pada waktu dia menjadi manusia. Bagaimana Yesus sempurna? Melalui pencapaian kehidupannya yang menang sebagai manusia. Bagaimana dia bisa menang? Karena dia memiliki Bapa tinggal dalam hidupnya. Nah, apa hasil ketaatannya? Keselamatan. Dia menjadi pokok atau sumber keselamatan. Inilah pentingnya kita pahami manusia ilahi Yesus Kristus dan menerima rohnya. Pemuliaan Yesus, keimamatannya dan pemberian sang penghibur bergantung pada inkarnasi anak Allah menjadi manusia dan kebangkitannya. Karena kemanusiaan Yesus, dia memenuhi syarat menjadi imam besar. Ingat syarat imam besar apa? Harus dipilih dari antara manusia. Jadi kalau ada penghibur atau imam besar yang dipilih dari antara yang bukan manusia, dia bukan imam besar. Kenapa? Sebab imam besar ini menghubungkan antara siapa? Manusia dengan Allah. Harus manusia. Itu sebabnya penting bagi Yesus jadi apa? Manusia. Dan itu sebabnya dia bilang, saya harus pergi. Kalau tidak pergi, penghibur tidak datang. Karena kalau saya tidak pergi, saya tidak dimuliakan, saya tidak bisa curahkan. Kehidupan manusia ilahi Yesus adalah kehidupan yang memerdekakan. Kehidupan inilah yang dicobai dan memperoleh kemenangan yang diberikan kepada umat yang percaya sesudah salib. Kehidupan ini yang tersedia bagi kita hari ini. Inilah hidup yang kekal itu. Ingat, Yesus berkata, hidupnya adalah keselamatan. Kolose 3 ayat 4. Karena ketika kita menerima Yesus, kita terima hidupnya yang kekal. Yang menjadi hidup kita sekarang, hidup yang merdeka. Jadi jangan tunggu nanti, wah Yesus mau datang kapan ya? Orang suka hitung-hitung, oh tahun 2030, tahun sekian-sekian. Mereka mulai bersiap, ada yang bikin ini, bikin itu. Persiapan kita yang terbesar apa? Memiliki hidup yang merdeka ini. Harus dari sekarang kita miliki. Itu sebabnya Yohanes berkata dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Penting bagi kita terima Yesus, supaya kita terima hidup kekal itu. Nah, sekarang pertanyaannya. Apakah Yesus Kristus benar-benar tinggal dalam diri orang percaya? Apakah ada perbedaan antara literal atau harafiah dan fisik? Firman Allah mengatakan bahwa hidup ada di dalam anak. Bahwa siapa yang memiliki anak memiliki hidup. Artinya kita harus memiliki Yesus. Nah, ayat Alkitab yang kita lihat sebelumnya dengan jelas memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus Kristus itu sendiri ada dalam kita. Pertanyaannya adalah, apakah kehadiran Kristus dalam hidup kita secara harafiah atau secara fisik? Saya ulangi. Apakah kehadiran Kristus dalam hidup kita adalah kehadiran harafiah, literal, atau kehadiran secara fisik? Secara harafiah, brother. Mana bang? Secara harafiah. Secara harafiah. Literal. Harus tahu bedanya. Yesus secara harafiah tinggal dalam hati kita. Oleh apa? Oleh rohnya. Yesus bukan tinggal dalam hidup kita oleh fisiknya. Kembali mirip dengan yang awal tadi. Kehadiran Kristus dalam hidup kita bukan metafora, bukan kiasan. Itu harafiah. Yesus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran rohnya. Itu harafiah. Tapi bukan secara fisik. Tapi oleh kehadiran rohnya. Ini penting kita pahami. Sebab jika bukan Yesus
secara harafiah tinggal dalam hati kita, tinggal dalam hidup kita, adakah kita terima hidup kekal itu? Ya, tidak tentunya. Kita harus terima Yesus secara harafiah, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya dalam hidup kita, maka kita terima hidup yang kekal yang Bapa karuniakan di dalam Anak-Nya. Jadi, jika Yesus tidak ada dalam kita, maka kita tidak memiliki kebenaran atau kehidupan. Karena kebenaran dan kehidupan kekal tidak ditemukan dalam kata-kata, dalam pemikiran, dalam tindakan, karya, ide, kesan, kekuatan, pengaruh apapun. Juga tidak ditemukan dalam roh atau kehidupan yang bukan Yesus. Kehidupan kekal ditemukan dalam Yesus. Karenanya untuk dapat menerima hidup itu kita harus terima Yesus secara harafiah, bukan secara fisik. Secara harafiah, yaitu menerima Roh-Nya secara harafiah, bukan kiasan. Ini penting kita pahami, karena ini sangat serius, sehingga Rasul Yohanes menyamakan menyangkal berdiamnya Yesus dalam orang percaya adalah roh antikristus. Orang Advent paling senang melihat antikristus kepada siapa? Gereja Katolik, tanduk kecil. Kalau sudah bicara antikristus, umat Advent yang ahli nubuatan langsung, oh itu sana, tanduk kecil. Yohanes bilang, hati-hati. Kalau kamu tidak terima Kristus berdiam dalam hatimu oleh kehadiran Roh-Nya, kamu adalah antikristus. Ya. Itu sebabnya saya tidak main-main dalam pekabaran ini. Saya tidak main-main dalam pergerakan ini. Dari awal saya mengabarkan, jarang saya mengabarkan dengan halus-halus, jarang. Kalau ikuti pekabaran rata-rata keras-keras. Kenapa? Karena sering kali kita salah paham tentang antikristus. Dengan menolak kehadiran Kristus dalam hidup kita, kita sama dengan antikristus. Saudaraku dalam Tuhan, dengan mengatakan Kristus secara harafiah berdiam dalam kita, bukan berarti Kristus secara fisik berdiam dalam diri kita. Ada perbedaan secara harafiah dan secara fisik. Contoh, ketika orang-orang pada zaman Yesus dirasuki oleh iblis, ada iblis dalam diri mereka yang perlu diusir. Ya, Yesus usir banyak setan dari banyak orang. Suatu roh keluar dari orang yang kerasukan itu dan pergi ke babi-babi. Apakah roh itu harafiah atau fisik? Harafiah ya. Merasuki orang itu dan merasuki babi-babi. Tapi roh itu bukan fisik. Itu sebabnya Yesus bilang dalam Lukas 24 ayat 39. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu atau a spirit, kata Yesus, tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Yesus pada waktu bangkit dia darah dan daging, bukan hantu atau roh. Jadi bagi Yesus yang namanya roh tidak ada tulang, tidak ada daging. Jadi pada waktu kita katakan menerima rohnya Yesus bukan fisiknya, tapi secara harafiah kita terima hidupnya. Mari kita rangkumkan. Yesus berkata saat dia dimuliakan, dia akan datang kepada umatnya. Mereka akan terima roh yang tidak mereka miliki sebelumnya. Mereka akan terima kehidupan abadi manusia ilahi yang tidak pernah ada sebelumnya sampai Yesus datang menjelma menjadi manusia. Kehidupan manusia ilahi ini akan menjadi kehidupan abadi bagi mereka yang terima. Kita terima hidup yang kekal. Kehidupan kekal ini ada dalam pribadi, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Kita menerima kehidupan kekal dan kebenaran dengan menerima Yesus yang adalah hidup kekal dan kebenaran. Karena itu, Yesus sendiri secara harafiah hadir dalam hidup kita, bukan secara fisik. Karena pemuliaan, dia yang tinggal bersama mereka bisa berada dalam mereka. Ingat tadi Yesus katakan, kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Karena Yesus dimuliakan, itu terjadi. Mereka yang mengenal dia, yang waktu itu bersama-sama dengan mereka, tinggal dalam mereka. Yaitu siapa? Yesus.
Ketika kita memiliki Yesus, kita memiliki segalanya karena kita lengkap atau penuh dalam Dia. Inilah hidup yang memerdekakan. Hidup yang Yesus janjikan bagi kita. Sayangnya, meskipun kita mengaku sebagai penyembah Allah yang benar, belum kita miliki. Itu sebabnya meskipun beberapa mungkin merupakan pelajaran bagi banyak orang, pengulangan atau penyegaran, tapi perlu diingatkan bagi kita. Adakah kita sudah miliki hidup yang merdeka ini? Perhatikan beberapa kutipan terakhir. Bahasa jiwa seharusnya adalah, karena Yesus hidup, aku pun akan hidup. Ada kemerdekaan bagi kita di dalam Kristus. Dan jika kita senantiasa memandang kepadanya dalam iman, kita akan memperoleh kepastian yang penuh berkat akan kehadirannya. Kalau Yesus tinggal dalam hidup kita, kita merdeka. Tidak ada beban dalam hidup kita. Kesusahan dunia meskipun menghimpit dan menekan, tidak membuat kita susah. Kita percaya Yesus tolong kita dan lalui dari semua masalah. Sebagai umat Tuhan kita seharusnya berbahagia, bersukacita, merdeka. Tapi kenyataannya tidak demikian. Banyak dari kita sedih, murung, diperbudak. Kiranya kebenaran ini memerdekakan kita bahwa Yesus hidup maka kita pun akan hidup. Yaitu menerima Yesus hidup dalam kita, memerdekakan kita. Sebab itulah jaminan hidup kekal bagi kita. Apalagi yang kita perlukan selain hidup kekal? Dan hidup ini kita sudah dapat mulai saat ini di dunia ini oleh kehadiran Kristus dalam hidup kita. Perhatikan Roma 8 ayat 9 sampai 11. Paulus menuliskan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah kalau kita bukan milik Kristus, selamatkah tidak kita? Tidak selamat. Kita anti Kristus. Ya? Roh Allah kita terima dengan menerima roh anaknya. Itu sebabnya, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, bagaimana caranya? Oleh kehadiran rohnya. Maka tubuh memang mati karena dosa. Ini tubuh ini akan mati, tidak bisa kita halangi. Tetapi roh adalah kehidupan. Siapa itu? Yesus yang telah menjadi roh yang menghidupkan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia, yaitu roh Bapa yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam dalam kamu. Bagaimana roh Bapa diam dalam kita? Oleh menerima roh anaknya, sebab Bapa dalam anak, anak dalam kita. Maka Ia, yaitu Bapa yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. Jadi kalau kita manusia yang berdosa, mana tubuh kita ini pasti mati. Cara matinya macam-macam. Tapi kalau kita terima rohnya Yesus, hidupnya Yesus, hidup yang merdeka itu, kita tidak takut mati. Bukan cari mati, tapi tidak takut mati. Tidak khawatir kita akan kematian. Kita hidupnya damai sejahtera seperti sahabat lalu. Yang terjadi kehendak Tuhan. Seperti Ayub katakan apa? Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Tapi kita berusaha dengan cara kita punya berpikir, membuat dengan cara usaha kita, akhirnya kita stres sendiri. Damai tidak ada, hidup tidak ada. Diperbudak, murung dan berduka. Katanya pengikut Kristus. Saya kasih beberapa contoh untuk menjadi semangat bagi kita. Thomas Hawks. Masih ingat cerita ini? Thomas Hawks, tahun 1555, masa periode kegelapan. Dia disebut bidat karena dia menentang Katolik. Ya, dia tidak mau terima ajaran Katolik. Dia tidak mau tolak dan sangkal imannya dalam Injil Kristus. Dia dipenjara dan akhirnya dieksekusi. Dia dieksekusi dengan dibakar. Dan teman-temannya bilang, supaya kami tahu bahwa kami juga bisa tanggung dibakar itu, tolong kamu tepuk tangan. Pada waktu dia dibakar, dia ingat janjinya bahwa oke, saya akan tepuk tangan. Begitu dia dibakar, dia teringat, dia tepuk tangan. Makanya dia angkat tangannya ke atas, dia tepuk. Itu sebabnya dia disebut sebagai martir yang tepuk tangan. Lagi dibakar, dia masih ingat janjinya bahwa api itu tidak ada artinya. Tidak bisa mematikan iman saya. Dia tepuk tangan dalam
kobaran api. Oh, teman-temannya bersuka cita. Akhirnya dia mati. Siapa lagi? John Huss. Siapa lagi? Jerome. Siapa lagi? Orang-orang Waldensia. Siapa lagi? Louis de Berquin. Louis de Berquin ini ada satu hal yang menarik dari dia. Kalau kita baca buku Kemenangan Akhir atau The Great Controversy, disebutkan begini. Pikiran sang martir atau pikiran Louis de Berquin jauh dari pemandangan keributan. Orang-orang ramai ribut untuk mau bunuh dia. Dia nggak pusing dengan itu. Ia hanya menyadari kehadiran Tuhannya. Siapa yang dia maksud? Yesus. Karena dikatakan selanjutnya dalam paragraf 1 halaman 218. Dia yang hidup dan telah mati dan hidup selama-lamanya dan yang memegang kunci maut. Siapa itu? Yesus. Dan kerajaan maut memegang kunci maut ada di sampingnya. Jadi Louis de Berquin, dia tidak pusing dengan orang-orang yang ribut mau bunuh dia. Dia dibakar, dia dengan tenang menghadapinya. Kenapa? Karena dia tahu Yesus ada di sampingnya. Bukan yang lain. Ini membuat kekuatan bagi umat-umat yang percaya. Tubuh ini nanti memang hancur, nggak ada gunanya. Tapi kalau kita memiliki Kristus, tidak takut kita. Satu lagi, ini buat para istri, para ibu. The Great Controversy halaman 240 paragraf 2 berkata, tak hanya pria, wanita-wanita cantik dan gadis-gadis muda pun menunjukkan keberanian yang tak tergoyahkan. Para istri akan berdiri di dekat tiang pancang suami mereka, dan sementara ia menanggung api, sementara suami dibakar, mereka, para istri, akan membisikkan kata-kata penghiburan atau menyanyikan mazmur untuk menghiburnya. Kalau istri-istri ini tidak punya hidup yang merdeka dalam dirinya, tidak punya Yesus dalam hidupnya, bisa begini? So teriak-teriak kesetanan mungkin. So seperti orang gila. Ya. Tapi karena istri-istri ini, perempuan-perempuan ini, bahkan ada yang cantik-cantik. Di sini banyak yang cantik ya. Banyak istri-istri juga di sini. Bisa seperti ini? Bisa. Asal memiliki Kristus dalam hidup. Memiliki hidup yang memerdekakan itu. Waktunya semakin singkat. Masa kepicikan sudah di depan. Bila mana pintu kasihan, kita akan alami itu. Bagaimana sikap kita? Ini semua karena mereka memiliki hidup yang merdeka. Yaitu kehadiran Kristus dalam diri mereka. Sebab Yesus hidup, maka kita pun hidup. Adakah kita percaya? Mari kita bertelut. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas berkat hari Sabat, boleh berkumpul berbakti bersama umat-umat-Mu baik offline maupun online. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu dalam Alkitab, dalam Roh Nubuat, mengingatkan kami, menyegarkan kepada kami pentingnya memiliki hidup yang merdeka, yaitu hidupnya Kristus. Entah kami miskin, entah kami terhimpit oleh masalah, entah kami menderita di dunia ini, tapi bila mana Kristus berkuasa dalam hati kami, maka itulah hidup yang kekal. Itulah keperluan kami, kebutuhan kami, persiapan kami, menjelang Yesus datang kedua kali. Kami siap menanggung apapun, penderitaan apapun, sebagaimana para reformator, karena mereka tinggal dalam Yesus. Tuhan campur tangan. Hidup kami yang penuh tantangan seringkali mengalihkan perhatian kami kepada hal-hal lain. Biarlah melalui pengalaman Sabat ini kami hanya memandang pada Tuhan. Campur tangan dalam setiap problema masing-masing. Pribadi, keluarga, kelompok, bahkan jemaat. Campur tangan dalam upaya kami mengabarkan kebenaran. Biarlah kami semua dikuasai oleh roh yang sama. Kami bekerja sama, bergandengan tangan, menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa. Kami bersyukur atas perbaktian pada Sabat pagi ini. Kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.